Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anakku semua. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita di bab yang kelima ini, masih tentang ilmu pengetahuan. Yang sebelumnya adalah Quran surah Abasa ayat 1 sampai 10. Pada pembahasan berikutnya di bab 5 ini adalah tentang Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshudhu fanshudhu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Arti mufradat dari ayat tersebut, yang pertama adalah tafassahu, berilah kelapangan. Yafsahillahu, artinya Allah melapangkan. Wa idza qila anshudhu, artinya jika dikatakan berdirilah kamu, fanshudhu, maka berdirilah. Yarfa'illahu, niscaya Allah akan meninggikan utul ilmah, yaitu derajat orang yang menuntut ilmu. Darajat artinya beberapa derajat. Terus ta'maluna khabir, maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi pada ayat ini diberitahukan Allah kepada kita mengenai pentingnya menuntut ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah marilah kita melakukan perbuatan yang menguatkan persaudaraan, menumbuhkan empati dan kepedulian sosial, antara lain dengan memberi tempat kepada orang lain ketika ingin mencari ilmu atau usaha untuk mencari kebajikan atau kebaikan, dan berusaha menyenangkan hati orang lain, memberi pertolongan dan sebagainya, yang termasuk dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah selalu menolong hamba selama hamba itu juga menolong saudaranya. Jadi kalau kita banyak menolong saudara kita, maka insya Allah Allah juga akan menolong kita. Tambah lagi penjelasan bahwa orang yang hadir dalam majelis itu hendaknya mematuhi ketentuan-ketentuan dan berlaku dalam majelis itu, yaitu kita saling menghormati, datang tepat waktu, selalu memberikan suasana yang baik, menjaga persaudaraan, saling tenggang rasa bagi yang lebih dahulu datang. Dan hendaknya kita mengisi dulu di saf-saf yang terdepan, sehingga bagi orang yang terlambat ya hendaknya harus bisa menerima untuk duduk di belakang. Kemudian di ayat juga dijelaskan bahwa Allah mengangkat derajat orang yang beriman, yaitu yang taat dan patuh kepadanya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, berusaha menciptakan suasana damai, aman, tentram dan masyarakat. Juga orang-orang yang berilmu, yaitu orang yang menegakkan kalimat Allah. Dan ayat ini dipahami bahwa derajat yang paling tinggi di sisi Allah adalah orang yang beriman dan berilmu. Bukan hanya sekedar beriman tapi tidak berilmu, atau berilmu tapi tidak beriman.
maka keduanya harus bersatu padu sehingga bisa diamalkan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang terakhir adalah ayat tersebut menegaskan bahwa Allah itu mengetahui segala hal yang dilakukan manusia. Tidak ada yang bisa tersembunyi darinya. Dia memberi balasan yang sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Artinya Allah tidak bakal menzolimi kita sebagai hambanya. Apa yang kita tanam maka itulah yang kita petik. Saya kira demikian untuk pembahasan materi ayat ini. Mudah-mudahan bisa dipahami semua. Dan mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar selalu dihindarkan dari segala macam wabah, penyakit, dan hal-hal yang bisa merugikan kita sehingga kita tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang masih kurang paham, silakan nanti ditanyakan di chat pribadi di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.